Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita telah memasuki tanggal 15 di bulan Sya'ban. Harapan dan doa kita semoga Allah selalu memberkahi kepada kita semua di bulan Sya'ban, sehingga diberikan umur panjang, sehat walafiat, dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam tercurah kehadiran sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, pembahasan lanjutan, yaitu tentang libasun Nabi atau pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fil mawahibi innal jamala fi surati wal libas wal hay'ah salasatu anwa, minhu ma yuhmadu wa minhu ma yudhammu wa minhu ma la yata'allaqu bihi madkhun wala dhammun. Di dalam kitab Mawahib diterangkan sesungguhnya berpenampilan yang indah, berbusana yang baik, dan kita berpenampilan yang bagus itu adalah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mayuhmadu, dengan berbusana dan penampilan itu akan dipuji, disanjung oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah wa minhu mayudhammu, ada orang berbusana, berpakaian, berpenampilan yudhammu, artinya dicela menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga wa minhu ma la yata'allaqu bihi madkhun wala dhammun, dan yang ketiga adalah di situ tidak termasuk disebut madah yang disanjung-sanjung, juga tidak dhammun dicela, artinya ala jawazih, diberikan kebebasan, boleh. Fal mahmudu minhu, yang pertama adalah yang mahmud, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad, bagaimana kita berpenampilan, berbusana yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Makana lillahi, jadi kita berpenampilan tajammul, memperindah dalam penampilan, memperindah dalam sikap, itu yang diberikan naungan ridhonya Allah, yaitu semata-mata kita melakukan itu lillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan yang kedua wa a'ana ala ta'atillahi ta'ala, terus kita berbusana itu tajammul, berpenampilan yang baik itu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menggunakan pakaian, yang pertama yang akan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tujuannya kepada Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan diri kita manusia dengan bentuk yang paling ikmal, yang paling sempurna. Tapi di balik itu ada dalam pandangan syariat disebut aurah. Aurat ini harus tertutup. Di saat kita menggunakan busana dengan satu tujuan, di syadril aurah, untuk menutupi auratnya, ini adalah disebut adalah karena Allah. Karena Allah memerintahkan untuk menutup bagian anggota tubuh itu, tidak boleh dipandang oleh orang lain. Kita sendiri yang memandang, yang punya aurat aja hukumnya makruh. Kalau orang lain nanti akan masuk jatuhnya kepada
haram. Mereka memandang aurat kita jadi haram, kita memandang aurat mereka jadi haram. Maka menutupi aurat itu berbusana dengan tujuan untuk satrul aurah itu adalah mahmudun, terpuji, dan itu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan berpakaian harus ittiba kepada syariah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tujuan untuk taatillah, berbusana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu syurut di dalam kita melaksanakan ibadah, kasolatin misalnya, seperti salat harus tertutup aurat-auratnya tersebut. Bahkan yang tidak aurat pun juga ditutupin karena ikhtiram, untuk memuliakan anggota tubuh kita. Nanti kecuali ada syurut-syurut tertentu, ada masa-masa tertentu. Satu contoh, di saat kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, memang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebagaimana yang dibawa oleh Fahrul Wujuh Nabi Muhammad di saat kita melaksanakan ibadah haji. Di dalam berpakaian ihram kita harus menanggalkan semua tajammul, pakaian-pakaian yang indah itu harus ditanggalkan, semua dilepas, kecuali 2 helai kain besar, yang satu untuk menutupi aurat kita dari pusar sampai ke lutut, kemudian yang kedua untuk bagian rida. Rida adalah selendang yang dimana menutup bagian dari atasnya pusar sampai ke pundak kita. Lah di saat itu seumpama suatu ketika Bapak menggunakan pakaian ihram, kemudian melaksanakan sholat, sudah kita persiapkan yang baik, ternyata selendangnya itu yang nutupin bagian atas itu misalnya jatuh, berarti kita hanya sholat menutup aurat saja, yaitu dari pusar sampai lutut. Yang semacam ini ya juz, tidak apa-apa. Karena apa? Memang persyaratan untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, pakaiannya harus seperti itu. Tapi ketika kita tidak melaksanakan ibadah haji, tidak melaksanakan ibadah umrah, seandainya kita sholat dengan cara begitu, berarti adab kita berkurang. Karena memang kita disuruhnya adalah ikmal, menyempurnakan, ditutup. Kepalanya disuruh tutup, kemudian tangannya juga bagusnya lengan panjang, kemudian badannya juga tertutup. Ini adalah yang disebut tajammul, tujuannya adalah untuk karena Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tanfidhi awamirihi, terus berpakaian yang semacam itu adalah terus menjaga, melestarikan perintah Allah. Bagaimana menjaga, melestarikan perintah Allah? Dimanapun kita berada, bahwa itu ada aurat yang harus tertutup, ya tertutup. Ketika kita ke masjid, ketika kita ke kantor, ketika kita di perjalanan, kita ke pasar, berdagang, usahakan terus menerus. Kadang-kadang kita ini Bapak, yang mahmud ini juga kadang-kadang yang terpuji ini akhirnya apa? Kita rusak juga. Ada satu hal, satu contoh misalnya, ya, dalam konsep syariah, ketika kita mengambil bagian dari sisi riyadhah, olahraga, padahal itu maksudnya olahraga biar sehat. Kalau sudah sehat, ibadahnya jadi sempurna. Tapi kadang-kadang dalam sisi olahraganya kita juga sudah kashful aurat, membuka aurat kita, yaitu ya lututnya sudah mulai terbuka. Kadang-kadang tanpa menyadari, pas saat kita olahraga panas, kemudian keringat keluar mengucur dari badan kita karena kita berolahraga, tanpa sadar dilepas bajunya, sehingga pusarnya kelihatan, sehingga lututnya kelihatan. Hal ini adalah kembali lagi melanggar kepada ketentuan syariah. Jadi ketika kita menggunakan pakaian itu harus niat tanfidhi ahkami syariati. Jadi kita terus untuk mempertahankan perintah-perintah Allah itu dalam kondisi apapun dilaksanakan.
Ada satu kemuliaan sahabat yang sudah berkali-kali kita ceritakan, yaitu sahabat yang keempat, Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan radhiyallahu anhu. Kenapa dia diberikan radhiyallahu anhu? Kenapa dia diberikan karramallahu wajah? Salah satu kelebihan beliau, la yanzuru ila auratih. Beliau itu tidak pernah mau melihat yang makruh. Melihat auratnya sendiri itu enggak mau. Jadi kalau beliau itu membersihkan sauatin, yaitu membersihkan di antara dua kelamin, beliau selalu memalingkan wajahnya dari aurat itu sendiri, tidak mau memandangnya. Sehingga karena kemuliaan beliau, memandang yang makruh aja enggak mau, apalagi yang haram. Sehingga dapat doa khusus dari Nabi, karramallahu wajah. Semoga Allah selalu memuliakan wajahmu karena kamu tidak pernah memandang sesuatu yang dimakruhkan. Dimakruhkan enggak mau, apalagi yang diharamkan. Itu adalah ambil satu contoh di dalam kemuliaan-kemuliaan berpakaian. Kemudian wa kama kana sallallahu alaihi wasallam yatajammalu lil wufud. Terus Nabi Muhammad juga kalau mendapatkan tamu-tamu, utusan-utusan, Nabi suka didatangin utusan-utusan dari kafilah-kafilah yang lain. Nabi juga didatangin utusan-utusan, kalau istilah sekarang mungkin dari negara-negara yang lain, pengen datang kepada Nabi, pengen mereka memperdalam Islam, ada diskusi-diskusi, maka Nabi Muhammad sebelum menemui mereka selalu Nabi tajammul. Tajammul artinya merapikan pakaian, berdandan kalau di situ. Jadi berdandan dengan bagus, berpenampilan dengan bagus, kemudian baru Nabi Muhammad menemui mereka. Apa hikmah itu? Di antaranya yang pengen ditunjukkan oleh Nabi, inilah ad-dinul Islam. Ini loh penampilan Islam. Islam itu indah, Islam itu nadhifah, Islam itu bersih, Islam itu rapi, gitu kan? Maka Nabi Muhammad kalau ada tamu itu berdandan dulu. Kalau misalnya posisi Nabi kadang-kadang rambutnya sedikit agak panjang, mendekati kepada pundak itu, Nabi akan sisir dulu rambutnya dengan baik, berbusana yang lengkap, yang sempurna, untuk tujuan memuliakan tamu. Ini diantara sifat yang semacam ini, hendaknya juga kita akan mengambil bagian dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pakaian-pakaian untuk haibah. Haibah, kewibawaan. Kapan itu pakaian kewibawaan itu dipakai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pakaian yang berhaibah ini, wa hadza nadhiru libasi alatil harbi lil qital. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada para sahabatnya untuk qital, untuk berperang, Nabi juga mempersiapkan diri untuk berbusana perang. Jadi misalnya pedang telah disiapkan, kemudian perisainya juga sudah disiapkan, kemudian untuk topi sebagai perlindung dari senjata, busana perang itu dipakai. Bahkan Nabi pernah melaksanakan, yaitu menggunakan baju besi, yaitu diantaranya adalah pakaian tapi lil haibah, untuk kewibawaan, dengan ditujukan kepada li'ila'i kalimatillah, untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang berbusana yang dimana busana itu enggak punya tujuan yang tadi. Nanti akan menjadikan asbab busana-busana itu adalah akan dicela. Mana yang dicela? Wal madmumun minhu makana lidunya. Jadi orang berbusana hanya kepentingan dunia. Artinya kesombongan, oh saya kan orang kaya, harus pakaiannya bagus, gitu kan. Jadi penampilan-penampilan yang dimana tidak ada tujuan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi, kesombongan dunia. Wariasah, dan juga
tujuannya adalah berpenampilan yang seperti itu, sehingga harapan-harapan orang biar ada cenderung untuk mengangkat kepemimpinan kepada dirinya, ya. Jadi dengan tujuan-tujuan yang ada duniawi. Kemudian wal fakhr wal haila, enggak boleh juga ini pakaian yang semacam ini dicela, yaitu untuk kesombongan dan untuk apa? Ya, kebanggaan diri, ujub, ya. Penampilan yang hanya mencapai tujuan-tujuan untuk manusia, kedudukan manusia. Hal itu dulu di zaman-zaman jahiliyah, itu orang kalau sudah kaya raya, hebat banget, itu menggunakan gamis panjang. Terbuatnya apa? Dari sutra. Sudah begitu, dipakainya itu dipanjangin sampai menyentuh tanah, ya. Sudah begitu dihiasi lagi dengan apa? Bidzahab, dengan menggunakan emas. Kemudian ada lagi yang mereka banggakan untuk kesombongannya adalah terus dia minumnya itu kalau boleh dikata dengan menggunakan tuak atau homer yang mereka bikin sendiri. Kemudian cangkir-cangkirnya itu kecil-kecil terbuat dari emas. Ini kesombongan-kesombongan yang dulu terjadi, dan itu ketika Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa ini adalah libasul madmumah, yaitu pakaian-pakaian yang dicela oleh Allah, dicela oleh Rasul, enggak diperkenankan. Kemudian yang ketiga, ma bainal mahmud wal madmum, antara yang dipuji dan yang dicela, yaitu pakaian-pakaian biasa, al-jawaz, yang biasa seperti kita ini, pakaian-pakaian biasa. Dengan penjelasan yang semacam ini, hendaknya kita suatu saat bisa memilih pakaian-pakaian yang baik. Satu contoh, kita mau ke masjid, pilihlah pakaian yang Rasulullah suka, seperti pakaian warna putih. Kemudian pakaian tersebut bentuknya juga ambil sebagaimana yang Rasulullah suka, bil gamis. Rasulullah itu senang dengan menggunakan gamis, ya kita senang. Menggunakan pakaian putih, Rasulullah senang, kita ya senang. Ini adalah bagian-bagian yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur seseorang. Ada seseorang pada saat dia datang ke masjid itu berpakaian, boleh dikata pakaiannya itu tidak jelek, tidak, tapi pakaiannya itu adalah wasah. Wasah itu kotor, pakaiannya itu kotor. Kemudian aromanya enggak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan, apakah Anda tidak mempunyai sesuatu untuk membersihkan pakaian itu? Teguran Rasulullah, tapi tegurannya juga teguran yang indah, artinya tidak rame-rame di hadapan orang banyak begitu, enggak. Rasulullah menegur dengan berbisik dan mengingatkan kepada orang tersebut, hendaknya pakaian itu juga dirawat. Jadi kalau kotor ya harus dibersihkan. Jadi Rasulullah tidak menganjurkan pakaian yang mahal, yang mewah, tapi an-naqa, pakaian yang bersih, sesuai dengan bagian dari nilai syariat yang diajarkan Rasulullah, bahwa an-nadhafah, kebersihan itu adalah bagian dari iman. Apa yang diungkapkan oleh Nabi ini riwayat dari sahabat Jabir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wasikhatan siyab wa qala ama wajada hadza syai'an yunaqi bihi siyaba. Apa tidak ada alat ataupun yang bisa digunakan untuk kamu bersuci? Ini teguran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah membicarakan pakaian Rasul, kemudian berlanjut adalah tentang Rasulullah itu membiasakan menggunakan apa? Menggunakan imamah. Imamah itu yang kita pakai di kepala dengan diputar, ya. Kalau di Saudi banyaknya namanya kutroh. Kutroh itu yang dibikin kerudung, ya. Jadi sorban tapi di segi
ini 3 di kerudung kayak Pak Haji ini suka pakai ala Saudi Arabia. Jadi ada yang sekarang antum pakai itu imamah, ya, yang seperti itu imamah, tapi yang dibikin kerudung itu namanya kutroh, ya. Wa kana siratuhu sallallahu alaihi wasallam fi malbasi atamma wa anfa alil badan wa akhafa alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian itu ausat, yang sedang, yang enak di badan. Maksudnya apa? Jangan sempit banget, nggak enak di badan, bergerak susah. Kemudian jangan juga wasak luas, lebar banget, juga nanti nilainya nggak bagus. Lil kholayak, nanti masuk ke dalam yang zaman jahiliyah, kayak orang sombong, ya, pakaiannya besar sekali, pakaiannya panjang sekali. Dari Rasulullah adalah di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya urusan itu yang sedang. Fa innahu lam takun imamatu bil kabirah allati yu'dhi hamluha. Kemudian Rasulullah punya imamah ini enggak besar banget, enggak. Jadi sedang, ya, sedang. Jadi kan ada Pak yang bakal kita taruh di kepala, jangan yang terlalu panjang. Sehingga kalau terlalu panjang hasilnya terlalu besar. Itu adalah tidak mencerminkan dari sifat yang dicontohkan oleh Nabi, yang sedang. Kemudian beliau juga menyatakan wa yaj'alu urdadil afat la bis-saghir allati taksuru an riayati ra's minal harri wal barad. Kemudian Rasulullah juga tidak menggunakan imam kecil banget, tipis. Karena apa? Kalau tipis banget itu berarti tidak menjaga posisi kepala ini, kalau musim panas tidak menjaga dari panasnya terik matahari. Kalau itu nanti dipakai di musim dingin, karena tipis banget, tidak juga menjaga, ya, dari cuaca dingin. Jadi ada manfaat menjaga kepala kita dari panas, menjaga juga dari suasana dingin, yaitu yang sedang, ya, yang sedang, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Wa kadzalika ardiyatu wa aurus ahafu alal batan min ghairiha. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yatulu akmamuha wa yuwassi'uha. Jadi Rasulullah pakaiannya suatu ngepas, ambil yang ausat, sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit, yang pas. Kemudian menaruh posisi panjangnya pakaian itu adalah maksimalnya adalah pas ketemu dengan apa? Dengan mata kaki. Itu paling panjangnya. Syukur sebagaimana Rasulullah contohkan adalah di atasnya mata kaki. Jangan juga terlalu berlebihan ketika kita takut isbal. Karena apa? Kalau Bapak terlalu berlebihan juga nanti bisa ada dampak. Misalnya Bapak memotongnya terlalu tinggi, nanti pada Bapak sujud, kaki kita kan begini gitu Pak, ya. Itu kalau sampai nanti dari belakang Bapak posisi sujud, lekukan lutut itu, pas berdirinya yang ke arah paha itu kelihatan dari belakang, itu nanti menjadikan asbab kashful aurah. Aurat kita terbuka. Ketika aurat kita terbuka, nanti sholatnya jadi nggak sah. Jadi kita ngambilnya harus ausat sebagaimana contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahabbu siyab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasul qamis. Rasulullah senang banget kalau memakai pakaian itu, yaitu dengan pakaian gamis. Pakaian gamis kalau kita boleh dikata mau ibadah sholat itu lebih enak, gerakannya lebih enak. Ya, kalau menggunakan izar, menggunakan kain sarung juga ditata yang lebih bagus, ikatannya yang kuat. Karena takut nanti di tengah perjalanan kita digunakan sholat, tiba-tiba sarungnya melorot atau lepas ikatannya, nanti akan menjadikan permasalahan ibadah kita nggak khusyuk, ibadah kita nggak tenang. Itu semua harus dijaga. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan yang lain, masih terus membahas tentang contoh-contoh bagaimana Rasulullah berbusana. Semoga kita bisa ittiba mengikutinya. Ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin.
Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'al istima'ana hadza istima'an marhuma, tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqih wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.